Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi kosong pada hasil akhir seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024. Setelah mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB, akan dilakukan pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB untuk mendapatkan hasil kelulusan akhir pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB ini dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024, jika terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, yaitu diisi oleh pelamar lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, bagaimana ketentuan optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Terdapat beberapa tahapan dalam seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, seleksi kompetensi bidang atau SKB, hingga akhirnya tahapan penetapan nomor induk pegawai atau NIP, dan Sobat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Saat ini, seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024 sudah sampai pada tahapan pengolahan integrasi nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD dan nilai seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sesuai jadwal dari Badan Kepegawaian Negara, integrasi nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD dan nilai seleksi kompetensi bidang atau SKB dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025. Selanjutnya, instansi pemerintah akan mengumumkan hasil akhir seleksi pengadaan CPNS pada instansinya masing-masing. Pengumuman hasil akhir pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025. Pengolahan hasil integrasi nilai akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas berdasarkan nilai SKD dan nilai SKB yang Sobat dapatkan. Namun, Sobat dapat mengetahui atau menghitung hasil akhir seleksi CPNS yang Sobat ikuti secara mandiri. Perhitungan secara mandiri dapat Sobat lakukan dengan menghitung integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang Sobat dapatkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Cara untuk menghitung integrasi nilai SKD dan nilai SKB CPNS tahun anggaran 2024 sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk Sobat yang belum tahu, Sobat dapat melihat video tersebut di channel catatan ASN dengan judul Cara Mengetahui Hasil Akhir CPNS 2024. Cara hitung integrasi nilai SKD dan SKB CPNS tahun anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, ketentuan pengolahan hasil integrasi nilai untuk seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024 yaitu nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD sebesar 40% dan
nilai seleksi kompetensi bidang atau SKB sebesar 60%. Setelah dilakukan pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB, jika pelamar memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan akhir akan didasarkan pada: pertama, nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Jika nilai kumulatif SKD sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, nilai tes intelijensia umum, sampai dengan nilai tes wawasan kebangsaan yang tertinggi. Jika nilai tersebut masih sama, penentuan kelulusan akhir akan didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tertinggi bagi lulusan diploma atau sarjana atau magister. Sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. Dan jika nilai tersebut masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir berdasarkan ketentuan tersebut, jika masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar lain sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana ketentuannya? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024, dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, bagi jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD pada kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Bagi jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama, dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama, dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD pada kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik. Dalam hal instansi pemerintah telah melakukan ketentuan tersebut dan masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama, dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD pada kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Selanjutnya, hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB tersebut akan disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas Panselnas secara daring. Untuk selanjutnya, diumumkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi. Jadi, pengumuman kelulusan akhir pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024 secara resmi akan diumumkan oleh instansi yang sobat lamar. Bagaimana? Cukup jelas kan sobat? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itulah informasi mengenai optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi kosong pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.